Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Telkom Akses Medan. Perkenalkan, nama saya Iswar Kaur dan ada teman saya bernama Dini, Viola, dan Wahyu. Di sini saya akan membacakan sejarah dari PT Telkom Akses Medan secara singkat. PT Telekomunikasi Akses merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk, yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telkom Indonesia. PT Telkom Akses bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Pendirian PT Telkom Akses merupakan bagian dari komitmen PT Telkom Indonesia untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband yang menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT Telkom Indonesia berupaya menghadirkan kualitas koneksi internet yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bersaing di level dunia. Saat ini PT Telkom Indonesia tengah membangun jaringan backbone berbasis straight optik maupun internet protokol atau biasa disebut sebagai IP dengan menggelar 30 node Tera router dan sekitar 75.000 km kabel serta optik. Pembangunan kabel serta optik merupakan bagian dari program Indonesia Digital Network atau biasa disebut IDN 2015. Di sini juga terdapat visi dan misi pada Telkom Akses Medan. Visi dari PT Telkom Akses Medan yaitu menjadi perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan jaringan broadband dan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdepan di kawasan Nusantara yang berorientasi kepada kualitas prima dan kepuasan stakeholder. Misi pada Telkom Akses Medan yaitu 1. Mendukung suksesnya pengembangan perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telkom Tbk. Yang kedua adalah memberikan pelayanan prima dengan orientasi tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume infrastruktur jaringan akses. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional, handal, dan cakap di bidang teknologi jaringan akses dan membina hubungan baik dengan lingkungan terkait pekerjaan dan konstruksi. Yang terakhir ada memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholdernya. Dan di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi karyawan di PT Telkom Akses Medan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi karyawan di PT Telkom Akses Medan antara lain seperti 1. Kepemimpinan yang efektif, 2. Kebijakan dan prosedur yang jelas, 3. Budaya organisasi yang positif, 4. Pengembangan karir, 5. Pengakuan dan apresiasi, 6. Lingkungan kerja yang nyaman, 7. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, 8. Gaji dan fasilitas yang baik. Selanjutnya, PT Telkom Akses Medan dapat meningkatkan komitmen organisasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh PT Telkom Akses Medan untuk meningkatkan komitmen organisasi karyawan dan akibatnya meningkatkan kinerja mereka. Yang pertama, terus mempertahankan praktik pengakuan atas kinerja baik dan memberikan penghargaan. Yang kedua, menyediakan peluang pengembangan karir yang jelas. 3. Meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. 4. Membangun budaya organisasi yang kuat dan positif. 5. Meningkatkan komunikasi internal. 6. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Allen dan Mayer tahun 1990 menyebutkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu konstruk psikologi yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Yang kedua, menurut Lutan tahun 2006 dalam bukunya Perilaku Organisasi mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap, yaitu yang pertama, keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Yang kedua, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. Dan yang ketiga, keyakinan tertentu untuk penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Adapun komponen komitmen organisasi, menurut Moude yang dikutip
pada Sophia tahun 2008 menyatakan ada 3 aspek komitmen organisasi antara lain. Yang pertama, efektif komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Yang kedua, ada continuance komitmen adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Yang ketiga, ada normatif komitmen adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Saya Dini Anggriani, saya akan melanjutkan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Stris dalam Sophia tahun 2008 menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara lain yaitu 1. Ciri pribadi pekerja, termasuk masa jabatannya dalam organisasi dan variasi kebutuhan, keinginan yang berbeda dari setiap karyawan. 2. Ciri pekerjaan, seperti identitas, tugas, dan kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja. 3. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dengan cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaan tentang organisasi. Sementara itu, Stris dalam Sophia tahun 2008 mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain yaitu 1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kepribadian. 2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. 3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecil organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjaan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. 4. Pengalaman kerja, seorang karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Masalah komitmen organisasi di PT Telkom Medan. 1. Ketidakjelasan visi dan misi. 2. Kurangnya komunikasi internal. 3. Ketidakpastian karir. 4. Ketidakpuasan dengan kepemimpinan. Solusi untuk meningkatkan komitmen organisasi yaitu 1. Komunikasi yang terbuka jelas. 2. Pengakuan dan penghargaan. 3. Penyediaan jalan pengembangan karir. 4. Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. 5. Pembinaan dan kepemimpinan yang mendukung. 6. Feedback dan evaluasi teratur. 7. Pengembangan keterampilan dan pelatihan. Oke, selanjutnya kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan menurut Cormick dan Tiffin 1980, kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Sedangkan menurut Robbins 1996, kinerja merupakan wujud hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang. Bernardine John, H.R. Joyce, E.A. Russell 1993. Kinerja dinyatakan sebagai catatan outcomes yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu. Selama kurun waktu tertentu, kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan dan seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja, baik atau individu maupun kelompok, menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Masalah kinerja karyawan PT Telkom Medan. 1. Ketidakjelasan harapan dan tujuan kinerja. 2. Ketidakpuasan terhadap lingkungan. 3. Kerja kurangnya motivasi. 4. Kurangnya keterlibatan. Solusi untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu 1. Penetapan harapan dan tujuan yang jelas. 2. Sistem pengakuan dan penghargaan. 3. Peluang pengembangan dan pelatihan. 4. Partisipasi dalam pengembalian keputusan. 5. Manajemen kinerja yang efektif. Kesimpulan, PT Telkom Akses Medan memiliki visi untuk menjadi penyedia jasa telekomunikasi terdepan di Medan. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan perlu memiliki karyawan yang berkinerja tinggi dan memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi karyawan PT Telkom Akses Medan dan dampaknya terhadap kinerja mereka.